Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang TV paru tanpa komplikasi yang akan kalian pelajari pada modul TV paru tanpa komplikasi. Pada video ini saya akan menekankan hal-hal yang mungkin kalian harus pelajari lebih dalam, ya, dalam rangka nanti kalian mengerjakan soal-soal UKBPD, ya. Di sini saya mungkin akan secara singkat menggambarkan ya nanti apa-apa yang perlu kalian pelajari lebih detail di modul tentang TB tanpa komplikasi. Sini untuk tujuan pembelajarannya nanti bisa dibaca sendiri, ya. Nanti harapannya kalian bisa mengetahui, ya, nanti menjadi salah satu kompetensi kalian setelah kalian nanti praktek di sebagai dokter umum untuk mengobati pasien-pasien TB tanpa komplikasi. Dan secara khusus kalian juga bisa menguasai A sampai Z tentang penanganan TB tanpa komplikasi. Tentang patogenesis TB, saya kira kalian sudah paham, ya, tentang bagaimana mekanisme dari patogenesis TB, dan biasanya hal-hal yang perlu ditekankan adalah bagaimana kuman masuk, ya, dari droplet, ya, maksudnya di airborne disease, ya, untuk TB masuk sampai ke alveoli, di alveoli yang difagosit oleh makroalveoler, ya. Di situ kondisinya bagaimana kuman bisa tetap bertahan atau tidak, ya, yang menyebabkan nanti misalkan tidak bisa bertahan, bisa mati dan tidak menyebabkan sakit. Tapi kalau misalkan dia bisa bertahan hidup di dalam sel makroalveoler tidak bisa mengeliminasi, dia akan dibawa diabetesis masuk, ya, ke daerah kelenjar limfe lokal, ya, di situ, ya, limfogen, ya, di situ misalkan dia masih bisa berkembang, dia menyebabkan penyakit di kompleks primer, ya. Dan kalian juga nanti belajar kenapa TB muncul banyak di apeks paru pada kondisi imunokompeten, tapi pada imuno yang jadi kompromis biasanya munculnya di lobus bawah segmen apikal, ya. Tapi kalau pas kondisi yang tidak ada, misalnya kasus DM, biasanya akan munculnya di segmen apikal lobus inferior. Pada kondisi yang imunokompeten, biasanya TB terjadi pada lobus atas, ya, segmen apikal, gitu. Kita juga harus belajar bagaimana TB bisa menyebar, ya, dari lewat limfogen, dia bisa menyebar ke seluruh tubuh, ya, bisa ada muncul TB ekstra paru, ya, dari otak sampai ke organ-organ dalam juga banyak, ya, atau juga ke mengenal dengan TB miliar, gitu, ya, atau penyebaran yang hematogen seperti itu. Harus belajar tentang itu. Untuk gerakan diagnosis TB, prinsipnya dari anamnesis, ya. Kalian sering sekali di soal-soal mesti ada gejala-gejala dari misalkan soal TB, akan disebutkan suatu kondisi, biasanya ada batuk lebih 2 minggu, ada keluhan demam, ada berlangsung makan, kemudian turun, seperti itu, ya. Dan itu sudah mengarah sebenarnya, ya, dari soal itu sudah kita bisa mengarahkan suatu diagnosis ke arah TB apa didukung nanti dari gambaran radiologis atau patologis, gitu, ya. Untuk misalnya fisik di sini bisa tergantung dari
luasnya lesi begitu ya. Semakin luas semakin kelainan parunya akan semakin bisa didengar lebih jelas, tapi kalau misalkan minimal biasanya masih bisa dalam batas normal seperti itu. Penunjangnya ya yang pada PPK tingkat 1 biasanya dengan sebutan PTA dan radiologis. Tapi untuk PTA masih ada kelemahan di situ karena PTA itu masih mungkin tidak hanya kuman TB saja, tapi juga Mycobacterium lain juga bisa daya tahan asam ya. Jadi Mycobacterium tuberculosis atau MOTT atau misalnya seperti Mycobacterium bovis seperti itu juga merupakan Mycobacterium yang nanti bisa dicet dan tahan asam juga, jadi mirip dengan kuman TB. Makanya untuk PTA sebenarnya masih ada kelemahan di situ, tapi karena bisa lebih gampang dan mudah serta lebih praktis, makanya masih dipakai di tempat-tempat yang ada keterbatasan alat ya. Untuk fasilitas yang lebih baik dilakukan pemeriksaan tes cepat molekuler di situ ya dengan gen expert ya, jadi bisa langsung lebih spesifik dan juga lebih sensitif gitu ya. Setelah itu misalkan ada fasilitas yang lebih detail, dilakukan kultur sputum di situ dengan media LG low Jensen ya. Dan setelah itu juga sekalian juga untuk pemeriksaan sensitivitas terhadap OAT untuk mengetahui apakah ada resistensi terhadap obat tuberkulosis. Untuk diagnosis klinisnya jelas, ini kasusnya biasanya TB-nya TB kasus baru atau kasus relapse, itu nanti juga berhubungan dengan terapinya ya. Untuk diagnosis bandingnya untuk TB ini suatu infeksi di paru, biasanya mirip dengan ada pneumonia, kordiokasis, PPOK atau kanker paru. Tapi dengan berdasar penunjang dengan radiologis dan juga sebagai bakteriologis, kita bisa membedakan apakah itu pneumonia, kordiokasis, PPOK atau kanker paru. Untuk tata laksana kalian harus pelajari adalah tentang terapi farmakologis. Yang tidak lupa adalah regimen apa yang diberikan pada kasus TB dan kasus baru, yaitu kategori 1 dan yang relapse kategori 2. Regimennya apa saja kalian harus ketahui. Pada kategori 1 adalah regimennya RHZE ya, selama 2 bulan dan dilanjutkan dengan 4 RH. Pada yang relapse 2 RHZES, 1 RHZE dan 5 RHE. Kalian juga hafalkan dosis-dosisnya situ ya, serta efek samping dari masing-masing obat ya. Bisa jadi pertanyaan ada soal-soal yang pada soal-soal KPPD gitu ya. Jadi kalian harus biasanya akan muncul juga pada misalkan kondisi pasien yang tidak boleh minum obat sampai pada kondisi kehamilan, mungkin apakah ada kontraindikasi obat tertentu, misalnya streptomycin tidak boleh diberikan pada pasien hamil, juga itu harus diperhatikan. Mungkin efek samping obat yang kalian harus pahami, dan serta terapi seperti apa atau kondisi-kondisi apa yang menyebabkan ini OAT harus di stop gitu ya, seperti pada kasus DILI, drug use injury gitu ya. Ini untuk kriteria rujukannya ya. Ada beberapa yang misalnya ada mual muntah jadi DILI ya, ada alergi atau otisis ya, yang pneumotoraks, dan komplikasi yang paling sering terjadi adalah batuk darah masif dan pneumotoraks ya. Tapi untuk prognosis pada pasien TB relatif baik ya, misalkan tidak terjadi
resistensi terhadap obat tuberkulosis ya. Jadi prinsipnya pada TB yang tanpa komplikasi, kalian mempelajari tentang diagnosisnya ya dari anamnesis, dan fisik dan penunjangnya dengan bakteriologis, bisa dengan BTA, atau yang lebih bagus adalah dengan gene expert ya, atau TCM. Untuk radiologis jelas ya, ada gambaran filter kavitas di apex, baik itu di apikal di lobus superior maupun apikal di lobus inferior. Untuk perusahaan lain, misalnya kayak kultur, itu sebagai kultur standar ya. Jadi untuk kondisi khusus seperti ada kelainan hati, kelainan ginjal, juga kalian harus sedikit belajar tentang terapinya seperti apa untuk menyesuaikan kondisi-kondisi ada, dan obat-obat yang dipengaruhi oleh obat-obat lain, misalnya seperti rifampicin yang akan mempengaruhi dari obat-obat yang hormonal pada kayak pengobatan DM dan kontrasepsi hormonal. Ini untuk pencegahan, saya kira kalian sudah paham ya, untuk pencegahan TB dari baca di modul. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa sukses pada ujian PPD tentang TB tanpa komplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.